Oke, baiklah. Untuk kesempatan yang kali ini saya mau membawanya tentang diabetes mellitus. Jadi ya agak ada kuliah sedikit lah kita siang ini ya. Oke, langsung saja saya mulai. Oke, apa itu diabetes mellitus? Secara definisi, per definisi diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula darah atau glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Jadi intinya sebenarnya diabetes mellitus itu adalah gula darah yang meningkat akibat tadi beberapa faktor akibat dari si insulinnya ini tidak bisa berfungsi dengan baik absolut maupun relatif. Kalau absolut ini dia lebih ke memang produksi insulinnya itu yang sangat sedikit atau kurang. Sedangkan yang relatif lebih ke kerja insulinnya, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa tipe diabetes mellitus, apa saja? Yang pertama adalah DM tipe 1. Apa itu DM tipe 1? DM tipe 1 itu adalah ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi insulin yang diproduksinya itu, dia jumlahnya kalau tidak kurang atau tidak ada bahkan sama sekali dia diproduksi insulinnya. Ini biasanya kalau untuk yang DM tipe 1 ini biasanya lebih ke genetik penyebabnya. Lalu yang paling populer DM tipe 2, yang biasanya karena gaya hidup tadi. DM tipe 2 ini untuk pada DM tipe 2 insulinnya itu ada dan sebenarnya jumlahnya juga cukup bahkan mungkin tinggi. Tapi kerjanya lah yang tidak bagus. Kerjanya dia tidak bisa bekerja sehingga gula darah tetap tinggi. Nanti saya jelaskan bagaimana perbedaannya ya. Lalu ada namanya gestational diabetes. Gestational diabetes ini adalah diabetes yang dialami pada ibu hamil. Jadi pada saat dia hamil dia terkena diabetes, begitu dia melahirkan diabetesnya sudah tidak ada lagi. Lalu dan ada tipe-tipe yang lain yang ini sangat-sangat jarang sekali ya. Nah, apa saja tanda-tanda gejala-gejala yang dialami pada orang DM? Nah, mungkin ini kita bisa sekalian cross check kepada diri sendiri ya, mana tahu ada gejala-gejalanya gitu ya. Biar nanti kita next time Bapak Ibu bisa periksa. Polidipsi. Polidipsi itu apa? Polidipsi itu adalah rasa haus yang berlebihan. Bawaannya haus terus. Padahal tuh udara nggak panas, dianya yang nggak kegerahan sampai, tapi bawaannya haus aja. Poliuria, sering kencing terutama pada malam hari. Jadi umpamanya kalau kita beraktivitas sering kencing mungkin wajar. Bisa jadi karena memang kita banyak minum juga. Apalagi kalau kita di tempat dingin, memang sering kencing wajar. Tapi kalau poliuria ini, dia kencingnya itu yang nggak wajar. Pada saat tidur, dia bawaannya terbangun-bangun untuk kencing. Padahal kan orang kan tidur kan nggak minum. Dari mana dia keluar terus cairannya gitu kan ya. Terus polifagi, cepat lapar. Bawaannya cepat lapar. Padahal udah makan, baru makan, udah makan yang banyak, tapi berapa jam kemudian, 2 jam atau 3 jam kemudian udah kelaparan lagi. Laparnya kayak udah nggak makan sampai 6 jam lebih. Cepat laparnya. Glukosuria. Glukosuria ini kencingnya manis. Ya. Berat badan menurun secara drastis. Seperti tadi, dia tadi banyak makan, karena tadi cepat lapar, banyak makan, tapi nggak tambah gemuk. Malah makin kurus. Itu tanda-tandanya juga, salah satu tanda-tanda diabetes mellitus. Lalu badan lemah dan cepat lelah, ini juga. Dia habis makan, orang harusnya habis makan itu bertenaga. Beda ya dengan ngantuk ya, kalau ngantuk lain lagi. Tapi dia seharusnya habis makan itu dia bertenaga, ini malah dia lemas, tetap aja dia lemas. Mau makan sebanyak apapun tetap aja lemas. Itu dia. Nafasnya juga bau keton. Bau keton. Jadi baunya itu lain baunya. Saya agak susah juga.
harus ketemu orang DM, coba dicium, oh ini yang bau keton contohnya gitu. Cuma lain baunya itu seperti agak seperti apa ya contoh? Antara naga dan ular lah ya. Antara Koil, naga dan ular. lain deh, nanti kalau saya ketemu saya kasih contoh. Seperti kentut baunya. Enggak, bukan seperti kentut, dia lebih kayak seperti Bangke. alkohol. Agak lebih ke alkohol baunya. Lain gitu. Alkohol kayak apa baunya? Bu kalau umpamanya ini bau alkohol Fermentasi. bau fermentasi seperti itu. Ya, karena kan akibat tadi itu. Kenapa bisa dia seperti itu? Tadi kan seharusnya tubuh itu mengolah glukosa untuk membentuk energi. Sedangkan glukosa di dalam darahnya ini kan tidak bisa masuk ke dalam sel. Itu nanti aja deh saya jelasin ya. Nanti bolak-balik lagi. Nah, kesemutan pada jari-jari tangan dan kaki serta gatal-gatal. Ini akibat tadi gara-gara gula tinggi, dia bisa mengganggu aliran darah juga. Karena aliran darah terganggu, suplai darah ke jaringan yang di ujung-ujung itu terutama saraf itu berkurang, sehingga suplainya untuk sel-sel saraf itu juga berkurang. Akhirnya itulah timbul ada rasa kesemutan, agak-agak kebas gitu. Penglihatan juga kabur. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Luka juga sulit sembuh. Gairah seks menurun. Ini dia gejala-gejala klinis pada orang yang menderita diabetes mellitus. Fisiologi atau apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa sebenarnya pada pasien DM itu apa sih yang terjadi? Ini saya kasih contoh untuk yang tipe 1. Jadi tipe 1 yang saya bilang memang dia kesalahan pada produksi insulinnya. Jadi ini kita lihat yang segitiga ini kita ibaratkan adalah insulinnya. Sedangkan yang segi 6 ini glukosanya. Bisa dilihat ya. Di sini insulinnya sedikit, padahal glukosa yang harus dia masukkan itu ada banyak. Insulinnya hanya sedikit dan kita lihat di sini kan cuman kayak titik-titik gitu ya, nggak sempurna dia, segitiga nggak mulus gitu. Jadi dia diproduksinya sedikit dan kualitas insulin yang dia produksi itu juga nggak bagus. Insulin ini nempel di reseptor. Dengan dia menempel pada reseptornya, gerbangnya ini akan terbuka sehingga glukosa di dalam darah bisa masuk ke sel. Itulah yang terjadi. Namun tadi insulinnya sedikit jumlahnya. Jadi dia hanya bisa nempel di beberapa reseptor aja, di beberapa gerbang. Nggak semua gerbang yang terbuka. Akibatnya apa? Glukosa juga jadi nggak cepat masuk ke sel itu. Lambat, makanya glukosa darah tuh cenderung malah tetap tinggi. Seharusnya kan dia bisa cepat gitu ya. Nah sekarang bedanya di diabetes tipe 2, insulin diproduksi banyak, bagus. Cuman jadi masalah apa? Di sini yang jadi masalah, di reseptornya. Nih, di reseptornya, insulin yang dia diciptakan ini, yang diproduksi, nempel di reseptor, tapi dia nggak connect ke gerbangnya. Tuh. Sensornya di sini terputus. Itulah istilahnya resistensi insulin. Dia nyantol, tapi dia nggak mau buka gerbangnya. Akibatnya apa? Ini juga glukosa nggak bisa masuk ke dalam sel. Jadi numpuklah di dalam darah. Itulah perbedaannya antara yang tipe 1 dan tipe 2. Udah paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang normalnya seharusnya terjadi di tubuh kita itu seperti apa? Inilah kita katakan namanya homeostasis. Pada posisi homeostasis itu namanya kondisi yang normalnya, seimbang. Homeostasis, pada normalnya itu seharusnya di dalam darah itu glukosa berapa? Di bawah 110 mg kadarnya seharusnya. Per kilogram berat badan. Per desiliter darah. Nah, 110 mg per desiliter darah. Kalau yang terjadi
tadi setelah kita habis makan gitu ya, setelah kita habis makan, kan glukosa darah meningkat. Glukosa darah meningkat, yang terjadi apa? Nah, inilah yang terjadi. Pada pankreas, di sel betanya, itulah yang dirangsang, diproduksilah insulin ke dalam darah. Insulin diproduksi ke dalam darah, tadi seperti yang tadi, dia nempel ke reseptornya, nempel ke reseptor, terus gerbangnya terbuka, insulinnya glukosanya masuk ke dalam sel, disimpanlah. Ada yang disimpan di otot, kalau di otot dimasuk ke dalam sel lalu dipakai untuk memproduksi energi. Atau bisa juga ke hati, di hati nanti glukosa ini akan diolah menjadi namanya glikogen. Glikogen itu adalah simpanan glukosa. Kalau nanti glukosa darah kita rendah, glikogen inilah yang dikeluarkan kembali ke dalam darah untuk menciptakan energi baru, gitu. Jadi untuk stok. Jadi sebagiannya ke tadi otot untuk langsung memproduksi energi, dan sebagian lagi ke hati untuk disimpan sebagai stok. Nanti setelah itu akhirnya gula darah di dalam darah itu menjadi kembali normal kan? Kalau sudah kembali normal, insulin sudah tidak diproduksi lagi. Tapi kalau nanti terjadi akibat umpamanya seperti tadi kita pada saat kita puasa atau pada saat kita beraktivitas, itu kan glukosa itu kan dipakai terus tuh. Dipakai oleh sel. Tapi dia kan terus ngambil dari dalam darah, mengambil glukosa. Akhirnya apa? Lama-lama glukosa darah itu pun jadi kurang, menurun. Apa yang terjadi? Nah, di sini gantian di pankreas dia mengeluarkan pada alfa selnya, ada namanya alfa sel, itu mengeluarkan glukagon. Glukagon nanti nempel juga di reseptor. Tadi kan udah ini di liver kan udah disimpan stok tadi kan, nempel di reseptor yang di liver supaya glikogen yang tadi disimpan di hati itu keluarkan lagi lah ke dalam darah supaya nanti dari darah ikut aliran arus menuju otot untuk diproduksi lagi sama dipakailah nanti si glukosa ini oleh otot. Begitu ini terus yang terjadi normalnya pada kita yang normal. Tapi pada pasien DM itulah tadi yang dia bermasalahnya pada di mana? Di insulinnya. Ini yang tidak terjadi. Bagian atas ini. Gitu. Makanya dia akan selalu naik terus. Tinggi terus. Inilah yang kegagalan terjadinya pada pasien DM. Otomatis yang bawah juga nggak terjadi ya? Ya. Dengan sendirinya ya? Dengan sendirinya bawah juga nggak terjadi. Gitu. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya apa pada pasien DM? Pengobatan ini supaya dia bisa mengatasi DM ini sebenarnya apa? Prinsip paling pertama yang selalu disarankan adalah tidak langsung dikasih obat. Yang pertama adalah jaga makan dan olahraga. Itu selalu. Pasien kalau bapak ibu nanti kan berobat ke dokter, cek darah, gula darahnya tinggi. Ternyata di atas dari normal. Selalu disuruhnya itu jaga makan dan olahraga dulu. Nanti 3 bulan kemudian kita cek lagi, udah bagus nggak? Gitu terus begitu terus. Nanti kalau ternyata dengan olahraga ataupun dia ternyata tidak juga bisa mengatasi diabetesnya, barulah naik ke tahap selanjutnya yaitu dikasih obat oral. Obat oralnya untuk menurunkan gula darah. Itulah yang mungkin yang sering kita dengar namanya ada yang metformin, ada yang glibenclamid, yang seperti itu. Ya. Nanti kalau itu ternyata sudah dengan kita sudah diterapi, pasien-pasien kita itu diterapi dengan obat yang oralnya ternyata sudah tidak bisa lagi, tidak mempan lagi, barulah ke tahap yang terakhir yaitu terapi insulin. Itu. Nah, sekarang sebenarnya DM itu yang jadi masalah itu apanya sebenarnya pada DM? Justru bukan DM-nya, tapi komplikasi akibat dari DM ini, inilah yang menjadi masalah. Kalau hanya DM-nya aja sebenarnya nggak ada masalah, karena hanya gula darah tinggi udah gitu. Tapi kerusakan yang diakibatkan oleh si DM ini, inilah yang menimbulkan baru
kita rasakan itu adalah suatu masalah. Jadi biasanya itu pertama tuh itu yang dikeluhkan adalah komplikasinya. Baru orang datang, baru ternyata dia ada DM. Apa saja komplikasinya? Nah, ini dia. Paling sering itu pembuluh darah. Masalah pada pembuluh darah. Apa yang terjadi pada pembuluh darahnya? Terjadi plak aterosklerotik. Tahu ya, plak aterosklerotik. Jadi pembuluh darah, terus ada penyempitan pada pembuluh darah. Dia akibatnya menyumbat arterinya, menyumbat pembuluh darah. Akibatnya apa? Sirkulasi darah nggak lancar. Dan ini paling sering terjadi di mana? Plaknya dari mana asalnya? Kenapa? Plak aterosklerosis, plaknya dari mana asalnya? Plak bisa dari macam-macam. Plak itu akibat gini. Kan cuma masalah insulin aja, kadar gula aja yang tinggi kan di darah. Tapi awalnya dia yang membuat begini ya. Oke. Ini pembuluh darah. Awalnya mulus. Tapi tadi karena gula darah yang tinggi itu, akibat dari gula darah yang tinggi itu kan dia merusak si dinding pembuluh darah itu. Dia mengiritasi dinding pembuluh darah. Akibatnya pada pembuluh darah dia terjadi apa? Terjadi oksidasi. Selalu diawali dari situ. Injury gitu ya? Ya, terjadilah injury, terjadi oksidasi pada pembuluh darah di sini. Akibatnya apa? Dengan tadi gula darah, terutama kolesterol. Kolesterol nyangkut. Kalsium nyangkut. Akibatnya apa? Di sini terjadi reaksi. Itulah akhirnya bertumpuk ngumpul inilah yang membentuk namanya plak aterosklerotik tadi. Jadi semua diawali dari si DM itu. Makanya tadi seperti saya bilang, DM-nya sendiri mungkin memang tidak ada masalah. Komplikasinya yang dia sebabkan itu yang menjadi masalah. Nah itu, yang paling sering itulah tadi. Di jantung, di otak, tungkai, penis. Akibatnya apa yang timbul? Inilah, orang jadi sakit jantung, stroke, terus juga impoten juga. Kalau luka, biasanya makanya kita sering lihat ya kalau orang DM, umpamanya kakinya luka gitu, boroknya susah sekali kering, susah sekali sembuh lukanya itu. Karena itu akibat tadi aliran darahnya tidak lancar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, darahnya manis. Darahnya manis itu merupakan makanan bagi bakteri-bakteri yang nempel di lukanya itu. Maka yang di situ makanan dia kan, makin betahlah dia di situ, makinlah borok lukanya. Itu ya. Nah, terus pada mata. Mata juga dia mengakibatkan juga masalah pada mata. Apa yang terjadi? Terjadi kerusakan pada pembuluh darah kecil retina. Retina di mata kita, retina adalah tempat yang paling banyak pembuluh darahnya. Sedangkan tadi sebelumnya saya bilang terjadi apa? Di pembuluh darah tadi terjadi plak aterosklerotik ini pun terjadi pada pembuluh darah di retina kita. Akibatnya apa? Sirkulasi darah tidak lancar, pecahlah pembuluh darah retinanya. Akibatnya kebutaan, gangguan penglihatan, tekanan di mata juga meningkat, glaukoma. Itu masalah-masalah untuk yang di mata. Lalu ginjal itu kenapa ginjal itu sering kena? Karena ginjal dilalui oleh darah. Jadi sebenarnya DM itu semua yang dilalui oleh darah pasti akan kena masalah. Pasti. Salah satunya ginjal. Kita tahu ginjal itu dia sebagai istilahnya penyaring ya, salah satu organ yang menyaring darah. Satu lagi yang menyaring darah itu hati. Tuh. Jadi terjadi apa? Terjadi penebalan pembuluh darah ginjal. Akibat apa? Akibat tadi aterosklerotik. Lama-lama kan menebal jadinya kan?
pembuluh darahnya itu dindingnya makin lama menebal. Proteinnya bocor. Kenapa bisa bocor proteinnya? Karena saringannya itu tadi gunanya dia sebagai menyaring ya. Karena tadi fungsi selnya tidak sempurna akibat tadi selnya banyak yang rusak. Akhirnya apa? Dia nggak maksimal. Yang seharusnya dia bisa saring malah nggak bisa disaring sama dia. Loss lah jadinya protein itu. Proteinuria gitu ya? Iya, makanya orang yang DM nggak hanya glukosuria aja, tidak hanya kencingnya mengandung glukosa, tapi juga proteinuria juga jadinya. Nah kan karena apa? Darahnya itu nggak normal disaringnya. Karena protein itu sebenarnya dia itu elemennya besar. Dia tuh besar seharusnya. Kenapa kenapa pada orang gagal ginjal itu dilihat artinya kenapa dia dikatakan gagal kalau proteinnya tuh tinggi pada urinnya? Karena protein seharusnya tidak boleh keluar dari ginjal. Ibaratnya gini, proteinnya besar, saringannya kan kecil, logikanya harusnya bisa nggak dia loss? Nggak boleh kan sebenarnya. Tapi kalau dia sampai loss, artinya apa? Berarti ini udah bocor, saringannya udah bocor nih. Itu yang terjadi. Gitu. Jadi yang harus diperbaiki apa? Sel-sel yang untuk menyaring si kompartemen-kompartemen ini. Gitu. Makanya fungsi ginjalnya pun memburuk, terjadilah gagal ginjal. Lalu apalagi saraf? Terjadi apa? Terjadi kerusakan saraf tadi karena glukosanya tidak bisa dimetabolisir dengan baik, dengan normal. Seperti tadi juga saya bilang juga, nyambung juga ujung-ujungnya ke pembuluh darah. Tadi pembuluh darah seharusnya glukosa kan dia tadi karena merusak pembuluh darah, alirannya tidak bagus. Aliran untuk ke saraf pun berkurang jadinya. Padahal saraf itu sangat membutuhkan sekali suplai energi dan oksigen dari darah, itu dia sangat perlu. Tapi sedangkan memang sih kalau untuk glukosanya dia cukup ya. Tapi kan akibat kebanyakan glukosa pun tidak baik, tidak bagus juga, terlalu berlebihan dia. Jadi kompartemen yang seharusnya yang lain-lain yang dia butuhkan jadi nggak ikut ke bawah juga. Dia kan butuh oksigen juga, sedangkan darahnya tuh penuhnya hanya dengan glukosa saja, oksigennya kurang. Akhirnya kerjanya pun jadi nggak bagus. Itulah yang mulailah kebas-kebas awalnya, lama-lama tungkainya mulai merasa lemah. Mulai, karena tadi tidak lancar, mulailah kesemutan atau malah kebas hilang rasa. Gitu ya. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini maksudnya sistem saraf yang kerjanya itu tanpa kita sadari. Umpamanya seperti kerjanya saraf-saraf pencernaan untuk pada organ-organ pencernaan itu kan, pada organ-organ pembuluh darah, sistem sirkulasi itu kan otonom, itu tanpa disadari gitu. Dia memang bekerja tanpa harus kita perintahkan. Berbeda umpamanya kan pada saat kita mau mengambil sesuatu, ini kan kita memerintahkan otak, saraf supaya bekerja mengambil sesuatu. Tapi kan pembuluh darah nggak mungkin kan kita perintahkan, ayo pompa kan nggak seperti itu. Jadi yang seperti itu ya maksudnya. Ini juga sama juga, seperti yang tadi saraf tadi itu juga. Akibat tadi sirkulasinya yang kurang, suplainya yang kurang, akhirnya dia juga terganggu lah. Kerjanya. Dan ini juga berhubungan juga jadinya ke hormon juga. Karena kan saraf itu adalah pengantar, dia itu seperti pengantar pesan. Sedangkan hormon itu, kalau sarafnya jalan, menyampaikan suatu respon, baru hormon bisa dikeluarkan. Makanya hormon pun berpengaruh. Makanya terjadilah tekanan darahnya naik turun. Adalah orang yang masalah dengan pencernaan, jadi diare lah, segala macam. Konstipasi, gitu ya. Kulit, ini tadi seperti saya sebutkan juga sudah sebelumnya. Tadi karena berkurangnya aliran darah ke kulit, hilang rasa, akibatnya cedera berulang. Jadi dia karena tadi kebas, dia nggak ngerasa kalau dia tuh udah nginjek paku, gitu. Nginjek batu yang sebenarnya agak-agak tajam-tajam tuh dia sampai nggak berasa. Udah luka aja kakinya, dia nggak sadar kalau ternyata udah luka. Karena apa? Nggak ngerasain, hilang rasa dia. Nginjek orang juga nggak apa-apa, nginjek orang. Kalau injak orang, masalahnya bukan kaki yang rasa, Pak.
matanya ngelihat kalau gitu. Nah gitu, akibatnya apa? Dia biarin aja karena dia nggak sadar kalau ternyata dia terluka. Dia keluka, nggak dirawat lukanya, makin menjadi-jadilah boroknya itu. Darah, paling sering terjadi gangguan fungsi sel darah putih. Akibatnya apa? Mudah terjadi infeksi, sering sakit infeksi. Paling sering apa? Infeksi saluran kemih dan kulit, seperti tadi juga sudah saya bilang sebelumnya. Nah, sekarang apa sih yang bisa lamina lakukan pada penyakit ini? Ini kan intinya ya. Intinya kan ini yang mau kita kasih tahu nih ke orang-orang. Kita bahas satu-satu. Jadi lamina itu dia membantu memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh DM. Sebelum ke situ, ke slide 1 supaya di kelaminannya juga nyambung secara menyeluruh gitu. Gimana? Ada pertanyaan yang di insulin resistensi. Ya, itu di slide itu. Oke, ini. Nah ini. Sel itu kan banyak fungsi, salah satunya ya menyerap nutrisi, menyerap air. Nah, apakah gerbangnya sama dengan bakal menyerap insulin atau Beda-beda. Mereka punya gerbang masing-masing. Oh gitu. Mereka punya reseptornya masing-masing. Ini khusus untuk reseptor pada insulin. Oke, clear. Oke. Jadi kalau seandainya dia masalah dengan glukosa darahnya, bukan berarti dia penyerapan airnya jadi bermasalah atau penyerapan oksigennya bermasalah, enggak. Itu dia makanya kita Hanya ini tanyakan. aja. Iya. Glukosanya ini. Nanti air jadi nggak laku dong. Iya. Nah ya. Nah. Jadi laminin yang kita tahu itu mengandung ada FGF-nya, ada asam amino, proteinnya. Dia bekerja pada stem cell untuk memproduksi sel-sel yang baru. Supaya sel-sel yang baru ini bisa menggantikan sel-sel yang rusak atau sel-sel yang sudah mati tadi untuk bekerja lagi seperti yang seharusnya dia kerjakan. Oke? Kita bahas satu-satu. Per tadi komplikasinya. Jadi kerja laminin tadi untuk di pembuluh darah, kerjanya seperti apa? Jadi laminin dia akan membantu untuk memperbaiki sel-sel pembuluh darah, baik itu di dinding pembuluh darahnya, baik di sel darahnya sendiri. Dia membantu untuk memperbaiki sel-sel tersebut, lalu membantu untuk mencegah pembentukan yang lebih lanjut lagi dari plak aterosklerosisnya. Semakin berat karena gini. Kalau kita sudah punya plak aterosklerosis ini, kita hanya menunggu waktu akan terjadi plak aterosklerosis di tempat yang lain. Kita hanya akan menunggu waktu. Jadi kenapa kita perlu segera memperbaiki ini supaya nggak hanya sekedar mencegah si plak ini semakin berat, tapi juga mencegah terjadinya plak ini di tempat yang lain juga. Itu dia. Jadi dengan cara apa? Laminin membantu tadi. Ini kan di sini terjadi oksidasi kan ya? Di sinilah dia membantu untuk memperbaiki yang terjadi oksidasi ini supaya tadi yang kolesterol, kalsium itu nggak nyangkut di sini, nggak numpuk di sini, nggak ngebentuk plak lagi. Itu dia caranya. Lalu untuk di mata apa yang dia lakukan? Sama juga, salah satunya juga dia membantu juga. Tadi kan pada mata sebenarnya intinya adalah karena kerusakan pada pembuluh darahnya itu. Dia juga membantu untuk memperbaiki sel-sel pembuluh darah kecil di retinanya, jadi sirkulasinya lancar lagi. Sel-sel retina, sel-sel penglihatan di retinanya itu juga jadi bagus lagi, mendapatkan suplai darah yang bagus, akhirnya bisa bekerja lebih baik. Jadi bisa membantu juga penglihatan jadi lebih baik juga. Di ginjal, laminin membantu untuk meregenerasi sel-sel ginjal tadi yang rusak itu jadi kembali normal. Jadi berarti kayak tadi saringan, dijahitlah saringannya ini, lubang-lubangnya dibenerin, diisi-isi lagi
supaya dia bisa menyaring lagi dengan bagus. Yang nggak dibuang jadi nggak dibuang. Yang seharusnya nggak boleh dibuang nggak dibuang. Yang dibuang ya biarkanlah dibuang. Tapi kan kalau yang masih bisa dipakai kan sayang kalau dibuang. Seperti protein tadi. Protein itu akan selalu kita butuhkan. Makanya harusnya nggak boleh dibuang sama ginjal. Tuh. Yang ini maksudnya Paminan membantu kerusakan sel-sel ginjal akibat diabetes. Ya. Akibat diabetes. Atau dia memperbaiki ginjal supaya memperbaiki pankreas supaya memproduksi insulin atau gimana nih? Ini dia memperbaiki ginjalnya Akibat kerusakan diabetes. akibat dari si diabetes maupun penyakit-penyakit lain yang memberikan efek yang sama juga seperti pada diabetes, umpamanya pada pasien yang hipertensi. Hipertensi juga terjadi kerusakan juga pada ininya. Gitu ya. Tapi dia juga akan memperbaiki pankreasnya juga. Karena tadi itu dia sebenarnya gini. Sebenarnya bukan pankreasnya sih yang dia perbaiki ya, tergantung ini dia DM tipe berapa. Kalau yang pada DM tipe 1 yang dia perbaiki memang pankreas. Tapi pada DM yang tipe 2 yang dia perbaiki apa? Yang dia perbaiki adalah reseptor. Karena kan pankreasnya nggak ada masalah sebenarnya. Dia tetap memproduksi. Yang dia produksi juga sebenarnya bagus sih, nggak ada masalah. Cuman itu dia tadi reseptornya lah, letak masalahnya ada pada reseptornya. Gitu. Dia membantu memperbaiki di reseptornya. Kalau pada yang DM tipe 2. Reseptor itu ada di apa? Reseptor adanya di sel. Di sel, bukan di Bukan. Reseptor adanya di sel-selnya kita. Sel darah merah atau sel darah putih? Semua sel di dalam tubuh kita mempunyai reseptor. Baik. Merah. Sel apapun. Karena itu adalah jalan masuk dia ke antara dari luar ke dalam. Itu gerbang rumahnya. Reseptornya adalah gerbangnya tadi itu. Jadi yang diperbaiki adalah gerbangnya. Gitu. Supaya si glukosa ini bisa keluar masuk. Gitu ya. Kalau yang tipe 2 itu kan pengobatannya langsung ke Mahkamah Konstitusi ya. Tipe 1 itu ya. Itu tipe 1 Pak. Kan kalau tipe 2 terima-terima aja loh. Tergantung saksinya. Oke, kita di intermezzo sedikit. Saraf, pada saraf apa yang terjadi? Sama juga. Sarafnya dia karena tadi kan akibat tadi yang suplai darah yang kurang, terjadi kerusakan juga pada sel-sel saraf. Sel-sel sarafnya juga diperbaiki. Gitu. Jadi dengan tadi diperbaiki bisa kerja lagi seperti normalnya. Sama juga pada sistem saraf otonomnya. Tadi kalau sarafnya diperbaiki, otomatis kerjanya juga jadi kembali normal. Sistem saraf otonom kita juga kembali bagus lagi. Pada kulit, seperti kita juga sudah tahu, laminin dia membantu untuk meregenerasi kulit. Sel-sel kulit yang rusak akibat tadi kalau pada pasien DM, dia terjadi luka, lukanya bisa cepat sembuh, cepat kering, perbaikannya bagus. Dan ini kita tahu tidak hanya pada DM saja ya, kita yang normal juga kalau ada yang menderita luka juga bisa juga perbaikannya juga. Dan pada darah tadi sama juga, dia juga memperbaiki kualitas dari sel darahnya. Terutama di sini yang bermasalah adalah sel darah putih terganggu akibat tadi glukosa yang tinggi, kualitas sel darah putih yang diproduksi jadi jelek. Udah kualitasnya jelek, ditambah lagi tadi terjadinya infeksi tadi kan, infeksi tadi karena gula darahnya itu tinggi, itu makanan bagi bakteri-bakteri, bagi virus-virus. Mereka makin betah, makin banyak yang diserang, kerjaannya si sel darah putih juga makin banyak. Jadinya harus lebih diproduksi lagi, sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk takarannya seperti biasa. Untuk awal coba dulu dengan 2x2, dilihat. Iya, 2-2. Kalau kata dokter Tuhan kan. Untuk awal dilihat untuk porsinya. Kalau cukup diteruskan, nanti untuk maintenance
Ya tinggal 2 kali 1, 1. 14 hari loh gitu. Nggak bisa 15 hari. Iya, 14. Terima kasih dan apa ada pertanyaan? Jadi intinya